Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Samuel dan juga teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai chemistry entrepreneurship yang kami susun mengenai pemanfaatan kulit singkong menjadi bioplastik sebagai upaya perwujudan green chemistry, di mana kami dari kelompok 2 beranggotakan ada Anggi Pulung Astuti dengan NIM 002, kemudian ada Diana Fitriah dengan NIM 003, ada Nirmala Triharfianti dengan NIM 034, ada Nisa Fatin Muslimah dengan NIM 050, dan yang terakhir ada Meli Junior Safitri dengan NIM 055. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan dari pemanfaatan kulit singkong menjadi bioplastik sebagai upaya perwujudan green chemistry. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan dari pembuatan bioplastik ini sendiri yaitu untuk menghasilkan bioplastik ramah lingkungan dengan berbahan baku kulit singkong sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan plastik konvensional. Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah urbanisasi, perumahan kumuh, polusi udara, pencemaran air sungai, kemacetan lalu lintas, serta sampah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara. Sampah adalah materi sisa setelah berakhirnya suatu proses. Volume sampah makin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan volume sampah bukan hanya karena meningkatnya jumlah penduduk semata, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya ekonomi dan kegiatan penduduk. Di Indonesia sendiri, menurut penelitian Pusat Lingkungan Hidup ITB, rata-rata rumah tangga menghasilkan 2,5 kg sampah per hari. Singkong merupakan salah satu tanaman yang memiliki sumber pati cukup tinggi. Sebagian masyarakat umum mengolah ubi kayu untuk memproduksi tepung tapioka atau untuk dijadikan sebagai pengganti makanan pokok. Kulit singkong mengandung karbohidrat cukup tinggi. Beberapa masyarakat hanya memanfaatkan kulit singkong sebagai pakan ternak. Penggunaan singkong sebanyak 18,9 juta ton per tahun. Berarti limbah kulit dalam yang berwarna putih dapat mencapai 1,5 sampai 2,8 juta ton. Sedangkan limbah kulit luar yang berwarna coklat mencapai 0,04 sampai 0,09 juta ton. Kulit singkong termasuk salah satu sampah organik sehingga mudah terurai dan membusuk. Sampah kulit singkong setelah dipisahkan dari singkong akan cepat membusuk karena kandungan air dalam kulit singkong sehingga mikroorganisme mudah tumbuh dan membuat kulit singkong cepat membusuk. Potensi sampah kulit singkong di Indonesia sangat melimpah. Seiring eksistensi negara Indonesia sebagai salah satu penghasil singkong terbesar di dunia, produksi singkong di Indonesia mencapai lebih dari 20,8 juta ton setiap tahunnya. Jika kulit singkong terkandung di setiap singkong dan keberadaannya mencapai 16% dari berat singkong tersebut, maka setiap tahun ada sekitar 3,3 juta ton kulit singkong yang tidak digunakan dan berubah menjadi sampah sehingga kulit singkong mudah untuk didapatkan. Sampah kulit singkong dapat dengan mudah diperoleh dari industri-industri rumahan yang memiliki bisnis singkong goreng atau keripik goreng, pabrik tepung tapioka, dan agen singkong yang ada di pasar-pasar tradisional. Sampah kulit singkong sudah tidak digunakan lagi dan hanya akan membuat kotor lingkungan sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu, sampah kulit singkong ini harus dimanfaatkan atau diolah agar tidak merusak dan mengotori lingkungan. Pati singkong adalah salah satu bahan dasar edible film yang berperan sebagai bahan pengental. Kandungan pati kulit singkong sekitar 44-59%.
Senyawa pati tersusun atas amilosa dan amilopektin. Kestabilan edible film dipengaruhi oleh amilopektin, sedangkan amilosa berpengaruh terhadap kekompakannya. Pati dengan kadar amilosa tinggi menghasilkan edible film yang terbuat dari pati relatif mudah robek, sehingga perlu menambahkan plasticizer agar lebih lentur. Umumnya, pati mengandung 15-30% amilosa, 70-85% amilopektin. Sumber pati berbeda tergantung sifat-sifat botani sumber pati tersebut. Di samping ini merupakan gambar struktur dari amilopektin dan amilosa. Bioplastik berbahan baku pati ini bersifat rapuh, sehingga perlu dimodifikasi agar menghasilkan film yang bersifat hidrofobik dan kuat secara fisis dan mekanis. Oleh karena itu, diperlukan tambahan plasticizer seperti gliserol dan aditif sebagai penguat. Penambahan aditif penguat bioplastik berbasis pati perlu dilakukan, misalnya dengan penambahan silika. Film komposit nanosilika sering menunjukkan sifat fisis dan mekanis yang lebih baik dibandingkan dengan film konvensional. Penambahan nanopartikel dapat meningkatkan ketebalan bioplastik. Semakin tebal bioplastik, maka permeabilitas terhadap air maupun gas dapat menurun. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pembuatan bioplastik berbahan baku kulit singkong ini yaitu ada blender, stirrer hot plate, oven, cetakan, dan gelas kimia. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada kulit singkong, polyvinyl alkohol atau yang sering disebut dengan PVA, sorbitol, larutan CR, asam laktat, aseton, dan air. Kita masuk ke dalam cara kerja, di mana langkah pertama yang kita lakukan, kita harus mencuci atau membersihkan kulit singkong dari kotoran atau tanah yang menempel pada kulit singkong tersebut. Kita bersihkan atau kita cuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian setelah kita membersihkan kulit singkong tersebut, kita lakukan perendaman pada kulit singkong tersebut dengan menggunakan larutan CR atau cyanoreduction, di mana setelah kita lakukan perendaman setelah beberapa saat, kemudian kita lakukan pengeringan pada kulit singkong tersebut sehingga tidak basah lagi akibat perendaman dengan larutan cyanoreduction. Kemudian setelah sudah kita keringkan, kulit singkongnya sudah kering, memasuki proses di mana kulit singkong dihaluskan hingga menjadi tepung atau pati. Kemudian pati dari kulit singkong tersebut kita campur dengan asam laktat. Setelah kita campur dengan asam laktat atau sampel tersebut kita cuci dengan menggunakan aseton, di mana tujuan dari pencucian ini adalah supaya kita bisa memperoleh butiran bioplastik dari kulit singkong tersebut. Setelah sudah kita cuci campuran tersebut, kita lakukan penyaringan untuk mendapatkan butiran bioplastik, di mana artinya di sini kita tidak menggunakan filtratnya, melainkan kita menggunakan ampas dari campuran tersebut, di mana ampas tersebut berarti adalah butiran bioplastiknya. Nah, nantinya butiran bioplastik ini kita campurkan lagi dengan PVA atau polyvinyl alkohol dan juga sorbitol, di mana sorbitol di sini berperan sebagai plasticizer, bertujuan untuk memproduksi bioplastik dengan nilai kuat tarik yang tinggi. Nah, kemudian kita lakukan pemanasan pada campuran tersebut pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah melalui proses pemanasan tersebut, campuran atau sampel tersebut dituangkan ke dalam cetakan, kemudian kita keringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam. Berikutnya adalah pembahasan. Kelompok kami memilih kulit singkong sebagai bahan baku
pada pembuatan bioplastik ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa produksi tanaman singkong di Indonesia itu sangat melimpah. Hal itu tentu saja menyebabkan menumpuknya limbah kulit singkong jika tidak dimanfaatkan. Nah, salah satu inovasi untuk mengelola limbah kulit singkong adalah dengan dijadikan bioplastik. Kemudian sekitar 44-59% komposisi kulit singkong adalah pati. Hal itu menjadikan kulit singkong mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan bioplastik. Selain pati, dalam kulit singkong juga mengandung tanin, enzim peroksida, glukosa, serat, kalsium oksalat, dan asam sianida. Nah, untuk menghilangkan asam sianida, maka metode yang dapat dilakukan adalah dengan merendam kulit singkong ke dalam larutan CR, yaitu cyanoreduction, yang mana larutan CR ini dapat berupa larutan NaCl maupun larutan soda kue atau NaHCO3. Setelah kulit singkong selesai direndam, maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan kulit singkong untuk menghilangkan larutan CR yang masih menempel pada kulit singkong. Kulit singkong yang kering kemudian dihaluskan menggunakan blender agar menjadi tepung pati. Tepung pati dari kulit singkong yang telah dihaluskan tadi kemudian dicampur dengan asam laktat untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas. Selanjutnya, campuran tersebut dicuci dengan aseton untuk memperoleh suspensi yang berupa butiran bioplastik. Butiran bioplastik yang dihasilkan kemudian diberi bahan tambahan yaitu PVA atau polyvinyl alcohol dan plasticizer sorbitol. PVA dipilih sebagai bahan tambahan dalam pembuatan bioplastik dari kulit singkong karena PVA mampu membentuk lapisan film pada pembuatan bioplastik agar bioplastik yang dihasilkan memiliki kuat tarik yang tinggi seperti plastik konvensional, yaitu plastik pada umumnya. Mekanisme pembentukan lapisan film oleh PVA ini yaitu dengan memperkuat ikatan hidrogen yang terbentuk di antara rantai-rantai polimer bioplastik. Berdasarkan referensi yang telah kami peroleh, penambahan PVA sebanyak 5 ml dan plasticizer sorbital sebanyak 3 ml pada pati dengan berat 8 gram dapat menghasilkan bioplastik dengan uji tarik sebesar 32,21 megapascal dan dengan elongasi sekitar 23,1%. Nah, itu menurut Irfan 2016. Pada penelitian ini, pati yang digunakan itu adalah pati singkong, bukan pati kulit singkong. Sorbitol di sini digunakan untuk meningkatkan sifat elastisitas dari bioplastik yang dihasilkan. Sorbitol merupakan plasticizer yang cukup baik untuk mengurangi ikatan hidrogen internal, sehingga akan meningkatkan jarak intermolekuler yang berakibat pada sifat elastisitas. Nah, berdasarkan sumber yang kami peroleh, yaitu Perdana 2016 menyebutkan bahwa penggunaan sorbitol sebagai plasticizer diketahui jauh lebih efektif karena dapat menghasilkan plastik dengan permeabilitas oksigen yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan gliserol. Berikutnya adalah tahapan akhir, di mana setelah penambahan PVA dan sorbitol tadi, maka langkah selanjutnya adalah memanaskan campuran pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit menggunakan hot plate untuk menghomogenkan campuran. Jadi campuran tadi dihomogenkan agar tidak terjadi gelembung-gelembung yang mengakibatkan tekstur dari bioplastik menjadi jelek atau rusak. Kemudian campuran yang sudah dihomogenkan tersebut dituangkan ke dalam cetakan bioplastik, lalu dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam. Produk bioplastik yang sudah jadi dapat dikeluarkan dari cetakan. Kemudian apabila diperlukan dapat dilakukan uji kuat tarik, uji elongasi, dan uji
biodegradasi. Berikutnya, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2 mengenai chemistry entrepreneurship tentang pemanfaatan kulit singkong menjadi bioplastik sebagai upaya perwujudan green chemistry. Mungkin cukup sekian dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kami menjelaskan atau menerangkan mengenai CEP kami. Untuk selebihnya apabila ada yang ingin didiskusikan bisa melalui forum yang telah disediakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.